Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Priliamalida dari 10 MPLB 1 nomor 18. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang informatika. Bab 1, proposisi. Proposisi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau yang dirujuk dalam kalimat. Kalimat proposisi ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Bab 2, negasi atau ingkaran atau konjungsi, disjungsi, dan implikasi. 1. Negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah suatu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. 2. Konjungsi. Kata hubung konjungsi adalah dan dengan simbol A, sedangkan semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. 3. Disjungsi. 2 kalimat deklaratif yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan tulis V disebut disjungsi. 4. Implikasi. Pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata hubung jika maka disebut implikasi dengan simbol untuk menentukan nilai tabel kebenarannya. Bab 3. Penalaran deduktif, induktif, dan abduktif. C. Penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera, observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dalam dan pengertian. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus secara individual menjadi kesimpulan bersifat umum. Abduktif yaitu metode untuk memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak argumentasi. Bab 4. Logika inferensi. Menurut Rollins Dictionary, inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Adapun jenis-jenis informasi, yaitu, mari kita simak. 1. Inferensi langsung atau kesimpulan dari sebuah premis. 2. Inferensi mediasi atau proses membuat kesimpulan konklusi dari 2 atau lebih premis yang terkait secara logis. Bab 5. Penerangan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi, konjungsi, dan disjungsi berfungsi sebagai logika aritmatika pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyalakan saklar listrik rumah tangga. Apabila angka 1 berarti hidup, angka 0 berarti mati. Bab 6. Bilangan biner dan heksadesimal. Biner, istilah biner sering disebut juga dengan bit atau binary digit. Nama lain dari biner adalah bilangan basis 2. Biner merupakan sistem bilangan yang hanya memiliki 2 angka, yaitu 0 dan 1. Sedangkan heksadesimal ini merupakan suatu sistem bilangan yang berbasis 16. Heksadesimal atau biasa disebut heksa merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Bab 7. Operator logika proporsional. Logika proporsional adalah sistem berdasarkan proposisi. Setiap proposisi hanya bisa bernilai benar atau salah. Bab 8. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah biasanya disebut juga dengan problem solving. Adalah masalah tertentu melalui proses yang direncanakan mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Ada 4 tahap pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan solusi, melaksanakan rencana, memeriksa kembali. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? 1. Hindari masalah. 2. Mengetahui penyebab masalah itu apa. 3. Atur emosi. 4. Segera ambil tindakan. 5. Berpikir logis, dan lain-lain. Kita masuk ke bab 9. Mr. Excel. Rumus Excel atau 1. Lower, merubah huruf besar menjadi kecil semua. Rumus kolom yang akan dirubah EXB3. 2. Proper merupakan awal kata menjadi huruf besar dan sisanya huruf kecil. Rumus kolom yang akan diubah EXB4. Upper merupakan huruf kecil yang menjadi besar semua. Kolom yang ingin dirubah EXB3. Counter
conta menghitung jumlah pada suatu kolom rumus. Kolom yang ingin dijumlah sampai kolom IX conta C3 C9. 5. Sum menjumlah angka lasa satu kolom rumus. Kolom angka sampai kolom angka IX sum di 2 sampai di 9. Bab 10. Jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer atau lebih internet dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol Internet. Protokol suite TCP/IP jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya. Dalam era terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, kampus, dan lain-lain, koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang biasa berupa kabel coaxial, kabel optik maupun kabel twisted pair. Berikut ini beberapa jenis koneksi internet yang memungkinkan perangkat kita terhubung ke dalamnya. 1. Koneksi internet pada jaringan berkabel. 2. Koneksi internet pada jaringan nirkabel. B. Komunikasi data dengan ponsel. 1. Jaringan komunikasi pada ponsel merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet, antara lain GPRS, HSPA, 3G, 4G. 2. Komunitas data dengan ponsel merupakan sebuah perangkat bekerja layaknya sebuah komputer, karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. C. Proteksi data saat berinternet. Kalian ada yang nggak tahu sih? Pasti kalian, kalau cara paling mudah untuk mengetahui web yang kita kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data yang kalian input, ialah dengan melihat di alamatnya apakah didahului dengan HTTPS dan ada icon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antar klien dan server ialah klien melakukan request ke server, kemudian server mengirimkan respon terhadap situs web. Bab 11. Kita sudah memasuki bab 11, analisis data. Dalam kajian analisis data terdapat teknik yang disebut sebagai scraping. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan di mana data tertentu dikumpulkan dan disalin dari sebuah halaman web bisa ke dalam basis data, spreadsheet atau tampilan tertentu untuk pengambilan atau analisis data. Google Collaborate untuk menulis program dan melakukan pengolahan data. 2. Mengenal Python aktivis pemanasan ini dilakukan untuk memulai mengenal sebuah bahasa program yang menyediakan library untuk analisis data. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.